Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya izin bertanya. Kita pernah mendengar orang yang berakhlak itu kan ada yang dari bawaan dan ada juga karena kesadaran gitu ya, sehingga ia harus belajar dan berusaha terlebih dahulu. Pertanyaannya, apakah boleh seseorang itu terus bersedih hati di saat melihat orang lain yang berakhlak baik dan sangat mudah melakukan kebaikan, bukan karena ia tidak suka dengan kebaikan tersebut Bu ya, tapi sedih karena dirinya belum juga bisa melakukannya? Entah mungkin karena dia punya watak yang jelek dan belum juga bisa merubahnya, atau memang sebab yang lainnya gitu Bu ya. Mohon bimbingannya Bu ya, dan mohon bimbingan dan nasihatnya Bu ya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Akhlak ada yang namanya jibillah. Akhlak ada memang dikatakan ma'adin, jadi ada orang punya watak baik itu memang ada dasarnya. Watak lembut, pemurah, ada. Dari lahir seperti itu ada. Makanya kalau dia orang kafir punya sifat semacam ini ada. Orang kafir dermawan, orang kafir lembut hati, orang kafir penyayang. Kalau ada orang kafir ini ma'adin, istilah Nabi menyebutkan itu kayak sesuatu yang yang barang berarti nanti. Kalau masuk Islam menjadi sebaik-baik orang di Islam nanti. Jadi di orang non muslim pun biar orang tidak beragama ada kadang watak baik, sifat baik, penyayang, penuh kasih itu ada. Tapi yang tidak punya, dia bisa belajar. Bisa belajar. Bergaul dengan yang baik akan tertular. Sabdakan kama annal ilma bitta'allumi fa innal hilma bittahallumi. Hilm itu adalah akhlak yang baik. Seperti hanya ilmu itu bisa didapat dengan cara belajar, maka mendapatkan akhlak yang baik juga perlu dengan latihan. Berlatih. Berlatih ini adalah perlu. Perangkatnya banyak. Ilmu ya. 2 pergaulan. Kalau kita kumpul sama orang yang suka marah, kita kebawa marah-marah, mau tidak mau. Kalau kita kumpul dengan orang yang lembut, kita akan menjadi lembut. Namanya itu adalah pendidikan, tahallum. Jadi bisa dipelajari, bisa dilatih. Sehingga dengan latihan ini, makanya ada ilmu tasawuf, ilmu mujahadah, ilmu jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu yang ngajak begini, ngajak jelek, diperangi. Sehingga menjadi baik. Dan kita menemukan orang yang subhanallah di saat masa mudanya dengan perilaku yang beringas, garang, menyeramkan, dikit-dikit marah, tapi subhanallah setelah Allah beri hidayah, dia lembut, menjadi penuh kasih. Seperti itu ada. Baik, kemudian jika ada seseorang melihat yang demikian itu kemudian sedih, ya sedih itu juga harus ada di tindak lanjut, ya sedih dan berubah dong. Ada sedih pura-pura sama sedih sungguhnya itu ada. Kalau sedih yang sesungguhnya itu pasti dia akan berusaha meniru. Kalau hanya sedihnya di lesan, enggak. Sedih itu hati loh ya. Sedih itu bukan hanya sekedar. Sedih itu suara hati. Kalau memang sedihnya beneran pasti dia akan berusaha meniru. Karena apa? Akhlak baik itu nikmat. Senang kita melihat orang berakhlak baik. Kan begitu. Kalau melihat orang santun kita senang lihat orang. Artinya kita sendiri menikmati. Kalau bisa berbuat dalam kemaguan dia menikmati sebetulnya. Katanya sedih tapi masih begitu, berarti bohong dia. Hanya karena dia menyerah, oh kan saya kan watak saya memang begini. Ya ini nggak benar itu. Dia nggak sedih. Bohong, saya sedih sifat saya. Alah sedih. Sedih itu bagaimana sih? Sedih. Duitnya hilang. Gara-gara tasnya robek, sedih, nggak bisa dipakai lagi itu tas. Sedih. Jadi ya kalau memang sedih beneran, akan ada perubahan dalam dirinya. Jadi, bolehkah bersedih? Hendaknya bersedih. Kalau sedihnya benar, maka dari sedih itu akan membuahkan satu perubahan dalam dirinya. Berangkat dari sedih, ya Allah, dia bisa baik, lembut, enak banget dia. Kok bisa sabar dia, Masya Allah, ya Allah, saya tidak ada. Dia pengen, karena apa? Akhlak baik itu semua merindu untuk menjadi baik aslinya. Dan tidak akan bisa menjadi baik kecuali orang itu sadar kalau dia tidak baik.
Repotnya orang kalau dia merasa baik sementara tidak baik. Bagaimana dia akan diperbaiki wong dia merasa baik padahal dia tidak baik? Kesadaran akan ketidakbaikan akan dirinya itu adalah awal langkah menuju baik. Kalau tidak pernah menyadari dirinya tidak baik, dia akan tidak berusaha untuk merubah untuk menjadi lebih baik. Maka sadari dirimu, nah ini, bahwasanya saya kurang baik, tahu boroknya ini, baru nanti benahi. Nah ini benar, jadi harus sadar dulu, saya nggak baik, saya akhlak saya begini, ya Allah, astagfirullah, saya kenapa suka gunjing. Permasalahannya itu yang banyak adalah orang penggunjing pun nggak sadar kalau dia gunjing. Orang suka suudon nggak sadar, kalau ditegur marah dia. Ini bukan suudon beneran, masih maksa dia. Seperti itu. Permasalahannya adalah di saat orang punya kesalahan, dia tidak pernah menyadari kesalahannya. Semoga Allah menjauhkan dari segala sifat-sifat buruk. Wallahu a'lam bishawab.